Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas Daniah dari Guru SDN Pataji Malela. Kali ini saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Sari. Beliau adalah wali kelas 5A di SDN Pataji Malela. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Jadi nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan kenapa hari ini kita mengadakan percakapan pasca observasi sebagai persiapan sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pelajaran yang terbaik untuk murid. Ada beberapa pertanyaan yang Ibu ingin saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan apa yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tuliskan, pasangan didik diharapkan dapat mendemonstrasikan bagaimana penerapan konsep gelombang bunyi dan contohnya dalam penerapan kehidupan. Baik, tujuan pembelajarannya peserta didik diharapkan dapat mendemonstrasikan bagaimana penerapan konsep gelombang, bunyi, dan cahaya ya Bu ya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana untuk area pengembangannya Bu? Baik, untuk area pengembangannya saya menggunakan dua, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Ya. Terus untuk pengetahuan, siswa mampu memahami tentang sifat cahaya melalui hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau didengarkan. Kemudian yang kedua keterampilan, peserta didik mampu mendemonstrasikan sifat-sifat cahaya hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Baik, jadi area pengembangannya yang ingin dicapai adalah aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya untuk siswa. Nah, saya ingin mendengarkan Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun metode pembelajarannya. Ya, untuk strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa dengan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan membagikan kelompok sesuai kemampuan, keterampilan, dan aktivitas siswa. Untuk metode yang saya gunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Untuk model pembelajarannya saya menggunakan basis masalah. Baik Bu, jadi rencana yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, media apa yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Mungkin untuk media pembelajaran yang akan digunakan akan saya menampilkan LKPD, kemudian laptop, kemudian proyektor. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan tersebut, di hari apa dan materi apa, dan juga di jam berapa? Hari Rabu jam pelajaran IPAS. Untuk jam pertama ya. Baik, nanti hari Rabu pelajaran IPA saya akan masuk ke kelas Ibu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas yang akan menilai mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas ya Bu ya. Nah, nanti saat Ibu melakukan observasi kelas atau pembelajaran di kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir yaitu pasca observasi yang nanti juga akan didampingi Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Ade Isania. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti, kemudian seperti apa saya sudah mempersiapkan dari sekarang. Kemudian saya memiliki sebuah gambaran dari percakapan kita.
kita. Baik Bu, terima kasih atas waktunya perbincangan, praobservasi sampai bertemu di dalam kelas. Baik, demikian percakapan kita kali ini di observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah sehat semua ya. Udah pada sarapan belum? Udah. Oke. Nah, sebelum kita mulai kegiatan
Tadi ada beberapa orang yang izin ya, karena ada kegiatan luar sekolah. Jadi mereka masuk ke kemudian ada satu anak yang berangkat. Siapa nak? Jana ya? Jana berangkat. Kenapa? Iya. Sakit ya? Karena sakit ya, tadi sudah juga sama ibu kita doakan aja yang sakit yang dan bisa masuk sekolah kembali. Kemudian belajar nih, kita ingatkan kembali kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat kemarin ya. Apa masih ingat nggak nak? Yang pertama apa tuh? Harus sopan kepada berbicaranya yang sopan ya nak ya. Dan cuma sama guru tapi sama orang tua. Nah kemudian yang kedua apa? Melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Kesepakatan kita kemarin itu kita laksanakan biar pembelajaran kita menjadi nyaman. Nah, oke sebelum kita belajar kita bikin dulu ya. Ya, yuk. Kita tepuk 1 sampai 5. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, udah siap belajar. Nah, kalau sudah siap belajar, tujuan pembelajaran kita. Yuk, kita baca sama-sama nih. Tujuan pembelajaran kita. Apa nih? Peserta didik diharapkan dapat bisa baca ya? Dapat mendemonstrasikan bagaimana penerapan konsep gelombang, bunyi, dan cahaya dalam bahasa sehari-hari. Jadi yang bahas tentang bunyi dan cahaya, tapi tidak semua kita selesaikan hari ini ya. Setelah ketemu nanti, tadi kita akan bahas tentang cahayanya. Kemudian kalian sudah di untuk pembelajaran kita nanti akan ada 3 kelompok ya. Nah, ya kan untuk dalam pembelajaran di dalam kelas kita nih, dalam kelas kita ini kan beragam ya, beragam kan ya, beragam dari sifatnya, dari kesukaannya, dan juga gaya belajarnya. Nah, siapa di antara kalian yang suka belajarnya dengan mendengarkan? Oh, gue siapa? Yang suka mendengarkan? Di tangan coba. Nanti kita buat kelompoknya. Siapa yang suka mendengarkan di tangan? Oke. Terus? Oke, saudara 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, lanjut. Yang kedua. Yang kedua itu visual. Apa tuh ya visual ya? Kalau kita melihat gambar. Saya bisa kalau sudah melihat gambarnya bentuknya seperti apa. Masih kan? Terus yang ketiga apa tuh? Yang ketiga dengan melakukan percobaan, boleh dengan bergerak bu, baru saya bisa paham. Saya bantu mana? Rizky, Adria, terus? Oh ya, Mahendra sama Rehan. Nanti langsung buat kita buat kelompoknya aja, biar enak yuk. Langsung buat kelompoknya yang kelompok 1 tadi yang kelompok. Bentar, pernahkah kalian melewati jalan yang sangat gelap di mana tidak ada lampu jalan? Pasti kalian segera menyalakan lampu kendaraan. Begitu nyata, pemandangan di sekitar kalian jadi terang dan jelas. Terang ini adalah cahaya.
Kali ini kita akan belajar mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. Simak baik-baik ya. Oleh karena itu, jika dalam keadaan gelap gulita, kita tidak bisa melihat benda. Kalau mata Dari video yang sudah kalian tonton tadi, cahaya itu sebenarnya Kamu tadi ngajak dia ke depan ya? pada saat siang hari atau malam Ya. hari? Siang hari bisa. Malam hari bisa nggak? Bisa. Malam hari bisa nggak melihat cahaya? Bisa. Siang kita bisa melihat cahaya. Malam hari juga bisa melihat cahaya. Nah, kalau siang hari, cahaya apa yang bisa kita lihat? Ya, kalau malam? Terus tadi kan kayak binatang ada yang dia kan hadirnya pada malam kelihatan cahayanya. Nah, kembali ke tujuan pembelajaran kita tadi, yaitu kita akan membahas tentang sifat-sifat cahaya. Nih. Nah, jadi kan dalam pembelajaran itu kita bahas tentang bunyi juga cahaya ya. Tapi untuk saat ini kita bahas tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Oke. Sekolah. Mulai pembelajarannya jadi kita editing dulu. Semuanya berdiri. Belum dah. Kemarin ada pertemuan. Beda. Semuanya keluar. Nah, keluar dari tempat duduknya. Di sini.
Coba diperhatikan yang dari yang pertama, cahaya senter menembus gelas, apa benar nggak? Benar ya, karena gelas termasuk benda. Terus yang kedua, kertas ya. Terus nggak? Tapi kertas termasuk benda bening bukan? Ya, gelas transparan. Oke, lanjut. Dengan kotak pensil, coba dengan kotak pensilnya. Nah, tembus nggak? Kenapa nggak tembus? Iya, karena kotak pensil termasuk benda gelas. Oke, silakan kita kasih tepuk tangan untuk dua. Oke. Siapa sudah sifat saya ya? Dari mulai ada penyanyi lagu, ada yang sudah nyanyi dua lagu loh, sifat-sifat saya tadi pakai becak ya. Terus yang kedua tadi sifat-sifat saya dilihat dari gambar yang mereka tampilkan, ya kan? Kemudian yang ketiga sudah dicoba langsung, jadi bukan cuma gambar, sudah dibuktikan langsung center diarahkan ke gelas, kemudian ke kertas dan ke kotak pensil. Jadi dari kalian belajar tadi materi tentang sifat-sifat cahaya, kemudian kalian juga sudah melaksanakan KKBD-nya tadi, sudah dipresentasikan di rumah. Kesimpulannya untuk sifat-sifat cahaya itu ada berapa nak? Ada. Yang pertama apa? Cahaya dapat berangkat. Yang kedua, cahaya benda bening. Yang ketiga, dipantulkan. Yang keempat, kemudian yang kelima, Oke. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, senang atau wah banget atau deg-degan atau gimana? Gimana perasaannya? Senang ya? Oke. Untuk selanjutnya, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bunyi. Jadi kalian baca di rumah ya materinya tentang bunyi. Nah, sampai sekarang kita akhiri untuk pembelajaran hari ini. Baca alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan sesi pasca observasi yang ditemani oleh Ibu PP saya, yaitu Ibu Ade Isania, dan rekan sejawat saya Ibu Sari Mulyaningsih yang minggu kemarin melakukan observasi kelas di kelas beliau, yaitu kelas 5 dengan pelajaran IPAS ya Bu ya. Baiklah, sesi percakapan pasca observasi akan kita mulai.
Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Gimana Ibu perasaan Ibu setelah dilakukan observasi minggu kemarin? Terus berdasarkan 3 fokus pengembangan di kelas telah dilaksanakan sesuai kemampuan dengan beberapa hal yang masih perlu dimaksimalkan, yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang dilakukan adalah diferensiasi proses dengan cara mengelompokkan murid ya Bu ya, berdasarkan kesiapan belajar. Penerapan PSE sudah memunculkan beberapa aspek yang fokus kepada kesadaran diri. Nah, penerapan seperti apa yang akan Ibu laksanakan? Baik, iya. Nyaman dalam pembelajaran, yakni ditingkatkan dalam komunikasi antara murid, kemudian dulu mencari tahu materi kegiatan akhir, kemudian posisi pemantau bergeser pada Iya. kemudian yang kedua proses pembelajaran berdasarkan proses sangat bagus yang sudah baik adalah menentukan materi dan mengumpulkan murid, sedangkan yang perlu dilakukan adalah memastikan atau tujuan dan tujuan. Kemudian yang ketiga dalam penerapan PSE telah baik dalam pelaksanaannya, konsisten melakukan klasifikasi emosi empati yang perlu ditingkatkan adalah tahu atau mengetahui dan mendapat. Baik, itu rencana Ibu untuk penerapan selanjutnya ya Bu ya. Nah, terus apa yang akan Ibu lakukan tindak lanjut ke depannya? Meningkatkan komunikasi murid dengan murid menjadi perbaikan pembelajaran, sedangkan pelaksanaan asesmen evaluasi harus dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran dengan Baik. Kira-kira kapan rencana Ibu yang telah Ibu sebutkan tadi akan dilaksanakan? Secepatnya ya Bu ya. Dengan siapa Bu? Rekan sejawat ya pastinya. Jadi kita untuk saling berbagi ya Bu ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga tindak lanjut Ibu untuk penerapan kedepannya bisa terlaksana dan bermanfaat untuk rekan sejawat. Saya akhiri ya Bu ya. Baiklah, tadi kita sudah melakukan sesi percakapan pasca observasi. Semoga apa yang akan dilakukan oleh rekan kami yaitu Ibu Sari tentang penerapan selanjutnya semoga bermanfaat untuk rekan sejawat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.